Might be something we could use. Here. Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Elevation. Film ini akan mengisahkan tentang peradaban terakhir umat manusia tanpa adanya teknologi dan juga listrik. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di awal film, diperlihatkan seorang bocah bernama Hunter yang tinggal di atas pegunungan. Ketika Hunter mencoba turun dari bukit, terdapat sosok monster yang ingin menyerangnya. Saat Hunter kembali berlari ke atas bukit dan melewati batas putih, monster itu pun langsung berhenti dan tak berani mendekat. Entah apa yang terjadi. Di masa ini, peradaban manusia hanya tersisa 5% saja karena serangan monster aneh di beberapa tahun yang lalu. Monster ini sangat kebal terhadap tembakan sehingga umat manusia pun tak bisa melawannya. Manusia yang tersisa pun kemudian menemukan kelemahan dari monster ini yang ternyata tak bisa hidup di ketinggian 8.000 kaki. Garis putih sebelumnya merupakan simbol ketinggian di atas 8.000 kaki. Manusia pun terpaksa harus bertahan hidup di atas pegunungan. Sepulangnya Hunter ke rumah, ia pun menemui sang ayah yang bernama Will dan menceritakan kejadian hari ini. Will sudah tinggal di atas pegunungan selama beberapa tahun. Ia bersama kelompoknya merupakan manusia terakhir yang masih bertahan hidup. Will dan kelompoknya mengumpulkan makanan dengan cara berburu. Will memiliki teman dekat bernama Katie yang ahli dalam berburu. Sepulangnya Will berburu bersama Katie, ia berpapasan dengan seorang wanita bernama Nina yang berambisi untuk membunuh monster. Semua orang di kelompok Will pun menganggap Nina sebagai orang gila, sebab para monster ini tak bisa dibunuh dengan senjata apapun. Will lalu kembali pulang ke rumahnya untuk beristirahat sebab hari yang akan gelap. Malam harinya, Will hanya menggunakan lilin sebagai penerangan sebab listrik sudah tak ada lagi di masa ini. Tak hanya itu, teknologi di masa ini juga tak ada yang tersisa. Kehidupan manusia seakan kembali ke peradaban kuno. Di tengah malam, Will tiba-tiba terbangun setelah mendengar Hunter yang sesak nafas. Hunter memiliki penyakit asma semenjak dia lahir. Will merasa sangat bingung sebab stok obat dari Hunter kini kian menipis. Keesokan harinya, Will mencoba pergi ke sebuah toko dan membeli obat untuk Hunter. Pemilik toko itu pun lalu memberikan obat dan mengatakan bahwa ini adalah stok obat yang terakhir. Will pun lalu membayarnya dengan barang lain atau barter sebab uang sudah tak berharga di masa ini. Ketika kembali pulang, Will merasa bingung sebab stok obat dari Hunter hanya bertahan kurang lebih 1 minggu. Will pun lalu menemui Katie untuk menceritakan permasalahannya. Sebagai teman baik, Katie mengajak Will untuk pergi ke tengah kota dan mencari obat di sana. What
would you be doing? Katie lalu menyarankan Will untuk menemui Nina dan meminta bantuannya, sebab hanya Nina lah yang sering bepergian ke tengah kota. Malam harinya, Will mencoba memohon kepada Nina agar membantunya mencari obat untuk Hunter. Nina pun menerima tawaran itu asalkan Will juga membantunya untuk pergi ke lab penelitian setelah mendapatkan obat. Entah apa tujuan dari Nina. Will pun langsung menerimanya demi kesembuhan dari Hunter. Luck won't help you. You're the only person. That's why Tara went with you. Cowaway mine. Will lalu mencari seseorang dan menyewanya untuk menjaga Hunter selama ia pergi. Will memberikan beberapa barang berharga seperti arloji sebagai bayarannya. Ketika kesepakatan telah tercapai, Will langsung menemui Katie dan juga Nina untuk memulai perjalanan. Coming for you? And backup generators. Which? Nina lalu bertugas memandu jalan sebab dia sudah sering bepergian ke dataran rendah. Di perjalanan, Will mencoba bertanya tentang arah jalan mana yang dipilih oleh Nina. Nina pun menjawab bahwa mereka harus melewati tembang tua untuk menghemat waktu. Right, their own magnetic field stronger than ours, stronger than... Ketika tiba di batas garis putih, Nina pun mengingatkan bahwa para monster mungkin sudah menunggu mereka di sebuah tempat. Apapun yang terjadi, semua itu sudah menjadi resiko yang akan mereka hadapi. Might be something we could use. Saat melewati markas militer, Will mengambil beberapa pasukan peluru yang mungkin bisa berguna. Meskipun Will menyadari jika para monster kebal ditembak, setidaknya peluru itu bisa berguna untuk hal yang lain. Nina bersama Katie pun sempat bersitegang karena Katie yang tak mau menuruti perkataan dari Nina. Nina pun mengatakan bahwa Katie tak berpengalaman di dunia luar. Ia hanya mengingatkannya agar nyawa mereka tetap aman. Kemudian, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah kereta gantung. Dari kejauhan, beberapa monster mulai mendatangi mereka karena para monster yang bisa mencium jejak manusia melalui karbon dioksida. Nina pun lalu menyuruh Will bersama Katie untuk naik ke atas kereta gantung untuk mempercepat pelarian. Namun, Katie memilih untuk melawan para monster dan menyuruh Nina bersama Will untuk naik lebih dulu. Katie lalu menembakkan beberapa peledak dan berharap para monster bisa dikalahkan. Namun, para monster tak terluka sedikit pun seakan mereka tak memiliki titik lemah. Katie lalu menyusul Will bersama Nina yang sudah menaiki kereta gantung lebih dulu. Tak jauh dari sana, terdapat garis putih yang merupakan zona aman dari para monster. Will bersama kedua temannya pun langsung terjatuh dari kereta gantung setelah salah satu monster memutus tali dari kereta gantung.
Mereka bertiga pun lalu berlari ke garis putih yang tak jauh dari tempat mereka berada. Tepat ketika salah satu monster hampir menangkap Katie, dia pun berhasil masuk ke garis putih yang membuat monster itu langsung pergi dari sana. Malam harinya, Katie bersama Will merasa sedikit trauma sebab mereka tak pernah berhadapan langsung dengan para monster seperti ini. Nina pun lalu mengatakan bahwa dia sudah mengingatkan mereka bahwa dunia luar sangat berbahaya. Ia sendiri sudah kehilangan beberapa teman dekat yang dibunuh oleh para monster. They came out of nowhere, all at once. A lot more. Karena hari yang semakin malam, mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Keesokan paginya, mereka bertiga kembali melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah tambang yang dimaksud oleh Nina. Wait, is under the line. How do you know these tunnels are perfectly... Ketika memasukinya, mereka bertiga pun mengambil topi lampu yang bertujuan untuk menerangi jalan. Mereka pun mulai masuk cukup dalam dan tiba di sebuah pintu keluar. Saat Will mencoba membukanya, pintu itu pun tak bisa dibuka seakan ada yang menghalangi di baliknya. I'm down to level 7. Mereka bertiga pun lalu merasa panik sebab tak mungkin jika harus kembali. Nina lalu menyarankan untuk turun ke ruang bawah sebab ada pintu lain di sana. Namun, resiko yang mereka hadapi mungkin bisa bertemu dengan para monster sebab ketinggian di ruang bawah yang tak mencapai 8.000 kaki. Are we ready? No? Tak ada pilihan lain, Will pun langsung turun ke ruang bawah dan melewati anak tangga. Kemudian, diikuti oleh Katie dan juga Nina yang juga ikut turun. Setibanya di ruang bawah, terdapat suara dari salah satu monster yang ada di sana. Hey! I think there's... Dugaan Nina pun ternyata benar jika para monster mungkin sudah ada di ruang bawah. Nina lalu mengajak Will bersama Katie untuk bergegas keluar dari sana. Tak diduga, monster yang mengejar mereka sangat cepat sekali sehingga mereka pun mulai terjebak di jalan buntu. Shit. Nina lalu menyuruh Will dan juga Katie untuk menahan nafas mereka, sebab para monster bisa mendeteksi tubuh manusia melalui karbon dioksida. Ketika Will sudah tak kuat lagi menahan nafas, dia pun langsung menghidupkan flare untuk mengalihkan perhatian. There's a way out! Setelah itu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dan mencari pintu keluar. Tak diduga, saat sudah tiba di depan pintu keluar, Katie malah tertangkap oleh salah satu monster dan dibawa ke sebuah tempat. Will yang melihat hal itu pun langsung menangis sebab tak berhasil menyelamatkan Katie. She's gone. It's coming back. Nina lalu mengajak Will untuk segera keluar dari sana sebelum para monster mulai berdatangan. Nina juga mengatakan bahwa ada waktu untuk bersedih. Kejadian ini sudah resiko yang mereka rundingkan di awal perjalanan. Singkat cerita, Will bersama Nina telah tiba di sebuah desa yang tak berpenghuni. Di sana, Will melihat banyak sekali hewan terutama kuda yang hidup secara liar. Will lalu bertanya kepada Nina mengapa para monster tak memburu hewan. Nina pun lalu menjawab bahwa dia juga mencurigai hal itu.
are coming around. Malam harinya, Will bersama Nina mencari tempat peristirahatan di desa itu. Mereka juga mencari sisa makanan yang ada di sana. Will masih merasa bersedih atas kematian dari Katie. Ia tak menyangka jika Katie harus menjadi korban dari perjalanan ini. Sorry. Put it on me. Nina lalu mengatakan kepada Will bahwa ini bukan salahnya. Kematian Katie merupakan bagian dari takdir. Tak ada yang perlu disesali. Ia sendiri juga pernah kehilangan banyak orang terdekat di masa lalu. Magic bullet. It's not magic. Keesokan harinya, Will menemukan sebuah mobil tua yang masih berfungsi di dalam garasi. Tanpa pikir panjang, Will pun langsung mengendarai mobil itu untuk mempersingkat perjalanan mereka. Fifth floor. Singkat waktu, mereka pun telah tiba di sebuah rumah sakit yang sudah terbengkalai. Nina lalu menunjukkan tempat dari berbagai obat di rumah sakit itu. Nina lalu mengungkapkan bahwa dia dahulunya merupakan dokter sekaligus ilmuwan. Nothing on the tracker. Ketika melewati sebuah ruangan, terdapat salah satu monster yang langsung menyerang mereka. Nina pun lalu melakukan perlawanan dengan menembaknya. Will yang melihat tabung gas di sana, ia pun langsung meledakkan tabung itu berharap monster itu bisa mati. Saat keadaan sudah aman, Will langsung mengambil berbagai obat yang dibutuhkan untuk Hunter. Kemudian, Will langsung mengantarkan Nina ke sebuah lab penelitian sesuai janjinya kepada Nina. Setibanya di lab penelitian, Will mencoba bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Nina. Nina pun menjawab bahwa dia ingin memodifikasi peluru yang bisa menembus lapisan besi. Jika eksperimennya ini berhasil, maka mereka bisa melawan para monster yang tubuhnya dilapisi besi. That's what I was thinking. You ever seen kids that age play soccer? How they all just... Karena hal ini memerlukan waktu yang cukup lama, Nina pun menyuruh Will untuk pulang lebih dulu. Mengingat obat dari Hunter hanya sampai malam ini. Nina juga berjanji akan menyusul Will jika eksperimennya ini sudah selesai. Are you? I'm gonna stay. There are... If I don't... Tak ada pilihan lain, Will pun langsung pergi lebih dulu meninggalkan Nina. Semua ini dia lakukan demi keselamatan Hunter. Singkat cerita, saat Will akan tiba di atas pegunungan, mobil yang dikendarainya pun meletar balik karena menabrak batu. Mau tak mau, Will harus berjalan kaki ke atas gunung untuk mencapai garis putih. Dari arah belakang, sekumpulan monster pun mulai mengejar Will setelah mendeteksi karbon dioksida dari Will. Will yang berlari ke atas gunung pun mulai kecapean sebab jarak garis putih yang cukup jauh. Ketika Will hampir tiba di garis putih, ia pun mulai kelelahan dan tak kuat lagi. Sekumpulan monster yang mengejar Will pun juga sudah semakin dekat. Saat Will akan diserang oleh salah satu monster, muncullah Nina yang berhasil membunuh para monster dengan senjatanya. Untuk pertama kali, para monster pun bisa dikalahkan menggunakan senjata.
Nina lalu mendekati serpian tubuh dari para monster yang berban besi. Ia pun merasa terkejut sebab komponen tubuh dari para monster layaknya sebuah robot. Nina pun beranggapan bahwa para monster ini sengaja diciptakan oleh seseorang untuk memusnahkan peradaban manusia. Nina bersama Will pun lalu kembali ke pemukiman mereka yang tak jauh dari sana. Nina lalu mengumpulkan semua anggota kelompoknya dan mengajak mereka untuk melawan para monster. Ia juga mengatakan bahwa dia memiliki senjata yang bisa membunuh para monster. And most of the people we loved. Pembasmian para monster pun lalu mulai dilakukan. Dengan demikian, peradaban manusia pun bisa kembali seperti sedia kala. Nina juga berharap bisa menemukan dalang di balik semua ini. Dan kemudian, film pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada film kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Apabila kalian menyukai channel ini, jangan lupa menekan subscribe dan juga like. Sebab, satu subscribe dan juga like dari kalian akan sangat berharga sekali bagi kemajuan channel ini.